Halo sahabat mindset cerdas, saya punya buku bagus, judulnya Kepemimpinan Berbasis Nilai. Dan sekarang saya ingin sharing dengan sahabat-sahabat, sehingga para sahabat mindset cerdas tidak perlu membaca kalau tidak punya waktu, cukup kita sharing di sini secara bertahap. Dan saat ini kita akan membahas bagaimana menjadi pemimpin yang bernilai, kepemimpinan berbasis nilai. Artinya menjadi pemimpin organisasi yang mempunyai nilai-nilai organisasi. Bagaimana agar nilai-nilai tersebut bisa dipatuhi dan dikerjakan oleh seluruh staf ataupun karyawan yang ada di organisasi atau perusahaan kita? Kuncinya adalah nilai-nilai itu harus dibangun bersama mereka. Jadi nilai-nilai organisasi, nilai-nilai perusahaan bukan disusun oleh pimpinan saja, tapi harus dirumuskan bersama-sama dengan karyawan atau seluruh staf yang ada. Baru kita bangun nilai-nilai tersebut. Jadi tidak bisa, misalnya kita sebagai pimpinan langsung kita menetapkan perusahaan kita nilainya kejujuran, integritas, apa lagi, tanpa melibatkan seluruh karyawan yang ada. Mungkin isinya sama, misalnya kejujuran, integritas, kepedulian, manfaat, seperti itu. Tapi berbeda apabila nilai-nilai itu hanya disusun oleh pimpinan dibandingkan dengan nilai-nilai organisasi disusun bersama-sama dengan seluruh karyawan kita yang ada. Mengapa demikian? Karena apabila nilai-nilai disusun bersama, mereka akan ada kepemilikan terhadap nilai tersebut. Berbeda kalau nilai-nilai organisasi hanya disusun oleh 1-2 orang atau bahkan hanya pemimpinnya saja, maka bisa saja mereka mengatakan itu nilai-nilai pimpinan, itu nilai-nilai si A, si B. Jadi tidak ada ownership. Nah, disitulah pentingnya menyusun nilai-nilai organisasi bersama-sama dengan seluruh karyawan atau staf. Kenapa sih suatu organisasi memerlukan nilai-nilai organisasi? Nilai-nilai organisasi itu sebagai kode etik dalam suatu organisasi yang harus dijalankan, dipahami, diresapkan oleh seluruh yang ada di organisasi tersebut. Kenapa sih capek-capek harus ada nilai-nilai organisasi, kemudian nanti tidak dijalankan? Bukan masalahnya kenapa ada nilai organisasi, kenapa tidak dijalankan, justru cara menyusun nilai-nilai organisasi itu yang berpengaruh apakah nilai-nilai tersebut dijalankan, dipatuhi atau tidak oleh seluruh karyawan yang ada di organisasi kita. Jadi jangan segan-segan atau harus, ini malahan menurut buku yang saya baca ini, Kepemimpinan Berbasis Nilai, suatu organisasi baik itu perusahaan, kantor pemerintah, apapun harus mempunyai nilai-nilai organisasi yang disetujui, disusun bersama-sama, sehingga itu menjadi kode etik atau panutan dalam kita menjalankan organisasi. Pemimpin harus memimpin, pejabat harus menjadi pemimpin. Apa tanda-tanda bahwa seorang pemimpin itu memimpin? Anda diikuti di mana Anda menjadi pemimpin. Jadi pengikut Anda, karyawan atau staf kita itu dengan sukacita, dengan rela, keinginan mereka sendiri untuk mengikuti pemimpinnya, mengikuti apa yang dikerjakan, apa yang ditetapkan oleh organisasi yang telah digariskan bersama-sama. Tanpa ada pengikut, Anda bukan pemimpin. Terkadang organisasi atau perusahaan sudah menyusun nilai-nilai organisasi dan terpampang di dinding-dinding perusahaan tersebut, di kantor, tapi rasanya tidak berarti sama sekali. Pimpinannya menyatakan seperti itu. Walaupun kami sudah memasang nilai-nilai organisasi hampir di semua dinding yang ada di kantor tersebut, tapi kenapa tidak dihayati oleh karyawan ataupun pelaksana dari nilai-nilai organisasi tersebut? Setelah kita menyusun bersama-sama dengan karyawan nilai-nilai organisasi tersebut, bukan hanya kemudian diketik yang bagus, kemudian dipajang di dinding-dinding, tapi yang sangat penting, kita harus melakukan pertemuan dengan karyawan-karyawan untuk mengevaluasi
apakah nilai-nilai organisasi yang telah kita tetapkan itu dijalankan. Apabila tidak dijalankan, disitulah kita bertanya. Tetapi yang paling penting, kita mendengarkan jawaban pertanyaan kita. Mengapa nilai organisasi tersebut tidak dijalankan? Apakah ada kesulitan di dalam implementasi nilai-nilai organisasi tersebut? Apabila ternyata sebagian besar karyawan merasakan ada kesulitan untuk menerapkannya, maka disitulah kita boleh merevisi nilai-nilai organisasi kita bersama-sama dengan karyawan. Kalau kita sulit pada nilai organisasi yang lama, mari kita bangun kembali bagaimana memperbaiki nilai-nilai organisasi yang terdahulu. Jadi nilai-nilai organisasi juga tidak bersifat kekal, tidak bisa dirubah. Pada saatnya kita merasakan ini sudah tidak sejalan atau sulit untuk diterapkan, kita susun bersama-sama kembali dengan karyawan. Namun tentunya tetap ada nilai-nilai yang harus kita pegang, walaupun itu kita susun bersama-sama. Pertama tentunya harus ada nilai kejujuran yang ada di nilai organisasi, dan itu harus disepakati. Ada nilai-nilai integritas, ada nilai-nilai produktivitas, ada nilai-nilai empati, ada nilai-nilai mental juara, dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya dipajang di dinding-dinding kantor, tetapi secara rutin dimonitor pencapaian dari nilai-nilai organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi tentunya berbeda-beda manusianya yang ada di dalam sebuah organisasi. Bagaimana caranya kita bisa menyatukan seluruh kekuatan sumber daya manusia yang ada, yang tadi berbeda-beda, supaya kita bergerak bersama mencapai visi yang sama. Hanya satu, tetapkan nilai-nilai organisasi bersama mereka. Dengan berbeda-beda tadi, keberagaman yang ada, kita satukan dalam nilai-nilai organisasi sehingga semuanya menuju jalan yang sama, menuju tujuan yang sama. Praktekkan. Jadilah pemimpin yang bernilai. Tetapkan nilai-nilai organisasi bersama seluruh karyawan dan seluruh yang terkait dengan goal atau tujuan organisasi. Sampai jumpa.